Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas yaitu membaca buku chapter 3. Perkenalkan saya Dani Nugroho dengan NIM 233510335. Langsung saja. Bab 3, komponen The Lego Blocks of UI. Yang chapter satunya Functional Component Paradigma, The New Meta. Dalam sejarah pengembangan React, terjadi sebuah pergeseran meta yang sangat masif, mirip dengan transisi dari personal keyboard fisik ke layar sentuh penuh. Dulu para pengembang React mengandalkan kelas komponen yang syarat dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP klasik, lengkap dengan disk, pewarisan, dan metode siklus hidup yang bertele-tele. Pendekatan lama ini seringkali membuat kode sangat panjang atau verbose dan membingungkan, terutama bagi pemula yang kesulitan memahami konteks disk yang sering berubah-ubah di JavaScript. Kelas komponen dapat mesin pabrik tua yang besar dan berisik. Dia bekerja tapi perawatannya sulit dan memakan banyak tempat. Namun sejak diperkenalkan React Hook pada tahun 2018, komunitas secara serentak bermigrasi ke fungsional komponen. Ini bukan sekedar tren sesaat, melainkan evolusi logis menuju kode yang lebih bersih, lebih mudah diuji, dan lebih fokus pada komposisi dan pewarisan. Fungsional komponen pada dasarnya hanyalah sebuah JavaScript biasa yang menerima argumen, disebut props, dan mengembalikan elemen UI JSX. Pikiran ini seperti rumus matematika sederhana. Kamu memasukkan bahan atau data dan fungsi tersebut mengeluarkan hasil masukan tampilan layar. Tanpa ada sihir, status tersembunyi yang rumit. Kesederhanaan ini membuat kita bisa memecah antar muka yang kompleks menjadi potongan-potongan kecil fungsi yang independen dan mudah dimengerti. Jika kamu menulis const function name, selamat, kamu sudah setengah jalan menjadi pengembang React Native. Mentalitas yang perlu dibangun adalah komposisi, di mana kita membangun UI besar dengan menyusun fungsi-fungsi kecil, persis seperti menyusun blok Lego menjadi sebuah kastil. Keunggulan utama dari paradigma fungsional ini adalah hilangnya kode boilerplate atau kode basi yang tidak perlu namun wajib ditulis di versi lama. Di kelas komponen, kamu harus menulis constructor, super, dan render hanya untuk menampilkan teks hello world, yang rasanya harus mengisi formulir pajak hanya untuk beli permen. Di fungsional komponen, di fungsional komponen, kamu langsung menulis apa yang ingin kamu tampilkan, memotong birokrasi kode hingga 50% atau lebih. Efisiensi ini sangat krusial dalam pengembangan aplikasi mobile di mana kecepatan iterasi adalah segalanya. Kamu bisa lebih fokus pada logika bisnis aplikasi daripada bertarung dengan sintaks bahasa pemrograman itu sendiri. Kode yang lebih pendek juga berarti tempat persembunyian bug menjadi lebih sedikit, membuat aplikasi lebih stabil secara alami. Meskipun terlihat sederhana, fungsional komponen memiliki kekuatan super berkat adanya hooks seperti use state dan use effect. Hook memungkinkan fungsi biasa memiliki ingatan atau state dan kemampuan untuk berinteraksi dengan siklus hidup aplikasi, sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan oleh kelas. Analogi sederhana, jika fungsional komponen adalah karakter dalam game RPG, maka hook adalah item atau skill tambahan yang kamu pasangkan ke karakter tersebut agar bisa melakukan sihir. Kamu bisa memasang skill memory, menggunakan use state agar komponenmu ingat beberapa kali tombol ditekan, atau skill sense use effect agar komponen tahu kapan data baru datang dari server. Dengan sistem plug and play ini, logika aplikasi menjadi modular dan bisa digunakan ulang atau reusable di berbagai tempat dengan mudah. Pergeseran ini juga mengubah cara kita berpikir tentang separation of concern, pemisahan tanggung jawab. Dulu kita diajarkan untuk memisahkan logika JavaScript dan tampilan HTML ke dalam file yang berbeda, yang seringkali merepotkan kita saat harus bolak-balik file. Dengan fungsional komponen, logika dan tampilan hidup berdampingan dalam satu fungsi yang komprehensif, karena pada dasarnya tampilan adalah hasil langsung dari logika tersebut. Ini membuat komponen menjadi unit mandiri yang utuh. Jika kamu memudahkan komponen tombol ke proyek lain, kamu membawa satu tampilan dan logikanya sekaligus. Tidak ada lagi kasus di mana kamu nyalain file HTML tapi lupa menyalin file JS-nya. Karena kamu sekarang semuanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebagai mahasiswa zaman now, sangat disarankan untuk melupakan kelas komponen kecuali kamu sedang bekerja untuk proyek warisan yang sudah tua. Industri saat ini bergerak sepenuhnya ke arah fungsional komponen dan hook, dan di dokumentasi resmi React pun sudah menjadikannya sebagai standar utama. Mempelajari kelas komponen di awal hanya akan menambah beban kognitif yang tidak perlu dan membingungkanmu tentang aliran dan
aliran data modern. Fokuslah pada pergeseran fungsi, raw function, dan destructing, karena itulah senjata utamamu di medan perang React Native. Jadikan fungsi sebagai teman baikmu, karena dunia React fungsi adalah warga kelas 1 atau first class citizen. Kemudian yang kedua, GSX anatomy, it's not HTML, it's a threat. Saat pertama kali melihat kode React Native, reaksimu mungkin adalah, loh, kok ada HTML dalam JavaScript? Ini kan ilegal. Tenang, itu bukan HTML, melainkan JSX, JavaScript XML, merupakan sebuah ekstensi sintaks yang memungkinkan kita menulis struktur UI dengan gaya mirip HTML atau XML. Ini adalah gula sintaksis atau sintaksis sugar yang dirancang untuk mengukus panggilan fungsi JavaScript yang rumit menjadi sesuatu yang visual dan mudah dibaca. Di balik layar setiap tag JSX yang kamu tulis, seperti view, sebenarnya ada kompilasi yang menjadi pemanggilan fungsi React elemen yang membosankan dan panjang. Jadi JSX adalah topeng cantik yang menyembunyikan kerumitan mesin JavaScript di baliknya, membuat proses mendesain UI terasa lebih deklaratif dan intuitif. Namun karena JSX adalah JavaScript yang menyamar, ada beberapa aturan ketat yang membedakannya dari HTML biasa, dan ini sering menjadi jebakan bagi pemula. Dan paling mencolok antara penamaan yang menggunakan kayak alih-alih misalnya tadi kita menulis on click, tapi di JS kita harus menulisnya sebagai on press. Perhatikan huruf P besar. Begitu juga dengan gaya styling, kita tidak menggunakan string CSS biasa, tetapi objek JavaScript, sehingga background color berubah menjadi background color. Perubahan kecil ini sering membuat frustasi di awal, tapi adalah pengingat konstan bahwa kita sedang berada di wilayah JavaScript, bukan di browser web biasa. Kekuatan sejati JSS terletak pada kemampuannya untuk menyisipkan ekspresi JavaScript dinamis langsung di marka UI dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Bayangkan kurung kurawal ini sebagai portal dimension yang menghubungkan dunia statis dengan logika pemrograman. Di portal ini kamu bisa melakukan operasi matematika, memanggil fungsi, dan menampilkan variabel secara real time. Contohnya, alih-alih menulis teks statis selamat pagi, kamu bisa menulis selamat jam kurung ke kiri, kurung kiri 12 tanda tanya pagi, petik 2 tanda titik 2, petik siang, petik kurung, dan teks tersebut akan berubah otomatis sesuai waktu. Kemampuan mencampur logika dan marka ini memberikan fleksibilitas luar biasa yang tidak dimiliki oleh sistem template HTML tradisional yang kaku. Aturan emas lain dalam JSX adalah setiap komponen harus mengembalikan satu elemen hidup single parent element. Kamu tidak harus mengembalikan dua view yang sejajar tanpa pembungkus, karena sebuah fungsi JavaScript hanya bisa mereturn satu nilai. Jika kamu mencoba mereturn dua elemen terpisah, compiler akan bingung dan melemparkan error merah yang menakutkan. Solusinya adalah membungkus semuanya dalam satu view pembungkus. Atau jika kamu tidak ingin menambah elemen sampah ke dalam hierarki layout, gunakan React Fragment. Fragment adalah pembungkus transparan yang memuaskan aturan satu induk tanpa merekam dan merender apapun di layar, menjaga struktur DOM atau view hierarki tetap bersih. Selain itu, berbeda dengan HTML yang pemaaf, JSX sangat ketat soal penutupan atau tag closing. Di HTML kamu mungkin terbiasa memberikan tag input atau IMG terbuka begitu saja tanpa penutup, dan browser akan menebak maksudmu. Di JSX, setiap tag wajib ditutup, entah itu dengan pasangan penutup atau penutup sendiri. Jika kamu lupa menutup satu garis miring saja, seluruh aplikasi akan gagal dikompilasi atau compile error. Ketegasan ini sebenarnya baik karena melatih kita untuk menulis kode yang presisi dan terstruktur, mengurangi resiko bug visual yang aneh akibat struktur HTML yang berantakan. Terakhir, perlu diingat bahwa JSX di React Native tidak memiliki tag HTML standar seperti div, span, h1 atau p. Mencoba menggunakan tag web ini di React Native akan menyebabkan error atau reference error, div is not defined, karena sistem operasi Android dan iOS tidak mengerti apa itu div. Sebagai gantinya, kita menggunakan komponen primitif React Native yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jadi hapus memori otot atau masukkan memori, pengembangan webmu sejenak, dan di sini kita hanya membangun halaman web, kita membangun aplikasi natif menggunakan bahasa yang terlihat seperti web. 3. Core Component Library, The Starter Pack. Membangun aplikasi React Native itu ibarat bermain Lego. Kamu tidak hanya membuat plastik sendiri, tapi kamu diberi sekotak balok dasar untuk disusun menjadi apa saja. Balok dasar ini disebut core component. Yang paling fundamental dari semuanya adalah view. Anggaplah view dan div adalah di dunia web atau kotak kosong seberguna menjadi wadah bagi komponen lainnya. View adalah kanvas utama kita. Ia bisa diberi warna latar, garis tepi, atau border, dan yang paling penting, ia adalah penguasa tata letak atau layout menggunakan flexbox. Hampir setiap elemen UI yang kamu lihat, mulai dari kartu produk, tombol, hingga header aplikasi, pada dasarnya adalah tumpukan kotak-kotak view yang diatur sedemikian rupa.
Tanpa view, komponen lain akan berantakan tanpa struktur, seperti kata-kata yang dilempar sembarangan di atas meja. Komponen vital kedua adalah teks, dan disinilah React Native sangat berbeda, jauh lebih ketat dibandingkan browser web. Di web, kamu bisa mengetik teks sembarangan di dalam div atau body, dan teks itu akan muncul. Di React Native, semua string atau teks wajib dibungkus dalam komponen teks. Jika kamu mencoba menaruh kata halo langsung di dalam view tanpa membungkusnya dengan teks, aplikasi akan mengalami crash seketika dengan pesan error yang fatal. Aturan ketat ini ada karena sistem rendering native Android OS membutuhkan instruksi spesifik tentang cara mengambil klip huruf ke layar. Selain itu, komponen teks juga mendukung fitur resting atau penelusuran, di mana kamu bisa membuat sebagian teks tebal dengan membungkusnya dalam anak mirip dengan teks span atau strong. Kemudian terakhir kita punya text input, komponen yang memungkinkan pengguna mengetik data seperti email atau kata sandi. Komponen ini adalah jembatan komunikasi dua arah antara pengguna dan aplikasi. Menangani text input membutuhkan perhatian khusus pada props seperti keyboard type untuk memunculkan keyboard angka atau email, security text entry untuk menyensor password, dan manajemen state untuk menyimpan apa yang diketik pengguna. Tidak seperti elemen input HTML yang pasif, text input di React Native dikontrol penuh lewat JavaScript, yang berarti setiap huruf yang diketik akan memicu pembaruan ulang pada aplikasi. Memahami komponen-komponen ini intinya adalah syarat mutlak, karena betapa canggihnya aplikasimu nanti, semuanya pasti dibangun di atas fondasi view text, image, dan input. 4. Handling save areas dan notch in nightmare. Di era kejayaan iPhone 6 atau Android lama, layar HP hanyalah persegi panjang, sempurna, dan hidup sebagai developer terasa indah dan sederhana. Namun sejak Apple merilis iPhone X dengan poni atau notch ikoniknya, dan produsen Android mengikutinya dengan lubang kamera atau punch hole serta layar melengkung, persegi panjang itu telah mati. Dan HP modern kini memiliki area-area berbahaya yang tidak boleh ditempati oleh konten penting, seperti area di balik kamera depan, area lengkungan sudut, dan area garis indikator geser atau home indikator di bagian bawah. Jika kita mau mengabaikan fakta fisik ini dan menempatkan tombol beli di tempat pojok bawah layar handphone terbaru, tombol itu akan tertutup oleh garis sistem dan tidak bisa ditekan, membuat pengguna marah dan frustasi. Untuk mengatasi geometri yang kacau ini, React Native menyediakan komponen bawaan Save Area View. Sesuai namanya, komponen ini bertugas memastikan konten aplikasi berada di area aman yang terlihat dan bisa diinteraksi. Secara otomatis menambahkan padding atau jarak yang menghindari poni dan indikator sistem. Pada perangkat iOS, Save Area View bekerja dengan sangat ajaib. Ia langsung tahu seberapa tebal poni iPhone 14 atau iPhone SE dan menyesuaikan layout secara otomatis. Tanpa komponen ini, header aplikasimu mungkin akan terpotong oleh kamera, atau teks di bagian paling atas akan tertutup oleh jam dan status baterai sistem. Ini adalah komponen wajib untuk pembungkus utama atau root wrapper setiap layar aplikasimu. Namun Save Area View bawaan React Native memiliki keterbatasan cukup menyebalkan, yaitu dukungannya untuk Android seringkali tidak konsisten atau bahkan tidak ada efeknya sama sekali di beberapa perangkat. Selain itu, ia hanya menangani padding yang terkadang membuat desain latar belakang atau background terlihat aneh karena terpotong mendadak di area poni, menyisakan ruang putih atau hitam kosong yang jelek. Di dunia desain modern yang imersif, layar penuh, kita sering ingin melihat warna latar belakang memenuhi seluruh layar, termasuk di balik poni, tapi konten teksnya tetap aman. Komponen bawaan seringkali terlalu kaku untuk skenario desain tingkat lanjut seperti ini. Oleh karena itu, solusi standar industri saat ini adalah meninggalkan komponen bawaan dan menggunakan pustaka React Native Save Area Context. Pustaka ini jauh lebih cerdas dan fleksibel. Ia tidak hanya memberikan komponen Save Area View yang lebih robust untuk Android dan iOS, tetapi juga memberikan data angka atau insight yang presisi tentang berapa pixel jarak aman di atas, bawah, kiri, dan kanan. Dengan data ini kita bisa melakukan penyesuaian manual yang lebih halus. Misalnya kita bisa membuat gambar header menembus sampai ke balik poni agar tetap terlihat keren, tapi tombol kembali di atasnya diberi jarak aman agar tidak tertutup kamera. Ini memberikan keseimbangan sempurna antara estetika visual dan fungsionalitas. Penting juga untuk memahami bahwa save area bukan hanya masalah vertikal atas dan bawah, tapi juga horizontal, terutama saat HP diputar ke mode landscape. Pada mode landscape, poni HP akan berada di sisi kiri atau kanan, yang berarti kita harus memberi jarak di sisi tersebut agar teks tidak terpotong. React Native Save Area Context menangani perubahan orientasi ini secara dinamis. Saat pengguna memutar HP, sistem akan menghitung ulang area aman dan aplikasi akan menyesuaikan diri secara real time. Mengabaikan mode landscape adalah kesalahan pemula yang sering terjadi, yang membuat aplikasi rusak saat HP diputar. Kesimpulannya, menangani save area adalah tentang menghormati perangkat keras pengguna. Kita tidak bisa memaksa desain kotak kita masuk ke lubang yang tidak berbentuk kotak. Sebagai developer, terus kita memastikan termuka akan terasa cair dan menyatu dengan fisik HP, bukan bertabrakan dengannya. Menggunakan Save Area View dengan benar adalah tanda bahwa
bahwa aplikasi tersebut dipoles dengan lebih baik dan profesional, dan biarkan desain cantik merusak hanya karena tertutup sebuah lubang kamera kecil. Kemudian yang kelima, Atomic Design Mobile Organization the Chaos. Saat kamu baru belajar menumpuk semua komponen dalam satu folder komponen mungkin terasa lebih praktis, tapi bayangkan saat aplikasimu sudah memiliki 50 layar dan 200 komponen berbeda, folder itu akan menjadi hutan belantara yang menakutkan di mana mencari satu tombol saja butuh waktu lama. Untuk mencegah kekacauan atau chaos ini, kita membutuhkan sebuah metodologi perorganisasian kode, dan Atomic Design adalah salah satu yang paling populer dan efektif. Konsep ini yang dipopulerkan oleh Brad Frost mengadopsi prinsip biologi kimia organisme besar tersusun dari molekul dan molekul tersusun dari atom. Di React Native ini berarti kita memecah UI menjadi hierarki kompleksitas yang bertingkat, bukan sekedar tumpukan file acak. Tingkat pertama yang terkecil adalah atom. Ini adalah komponen dasar yang tidak bisa dipecah lagi tanpa kehilangan fungsinya, seperti tombol button, input text, text input, icon, atau label tipografi. Sebuah atom sendirian mungkin tidak terlalu berguna, tapi ia adalah bahan dasar untuk segalanya. Contohnya, kamu membuat komponen My Custom Button yang sudah memiliki warna branding, aplikasi, dan animasi tekan standar. Dengan memiliki atom ini, jika suatu hari desainer ingin mengubah warna tombol dari biru ke merah, kamu hanya perlu mengubah satu file atom dan seluruh aplikasi berubah otomatis. Ini adalah kekuatan dari reusability, penggunaan ulang tingkat dasar. Tingkatan kedua adalah molekul. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang membentuk satu unit fungsional sederhana. Contoh klasiknya adalah sebuah search bar bilah pencarian yang terdiri dari atom input untuk mengetik dan icon kaca pembesar, dan mungkin atom button untuk tombol menghapus. Molekul atau mulai memiliki konteks dan kegunaan yang lebih jelas daripada atom. Di sana kita mulai melihat bentuk UI yang familiar. Molekul dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dan bisa digunakan di berbagai tempat. Sebuah kartu profil pengguna sederhana yang berisi foto dan nama juga tergolong sebagai molekul. Tingkat ketiga adalah organisme. Organisme adalah kombinasi dari molekul, atom, dan organisme lain untuk membentuk antarmuka yang kompleks dan utuh. Contohnya adalah sebuah header aplikasi yang berisi menu navigasi, logo, dan profil pengguna, atau sebuah produk card list yang berisi deretan kartu produk. Organisme biasanya membentuk satu bagian besar dari sebuah layar. Di level ini, komponen mulai menjadi satu spesifik terhadap konteks bisnis aplikasi. Jika molekul search bar bisa dipakai di aplikasi apa saja, organisme Tokopedia header sangat spesifik untuk aplikasi tersebut. Organisme adalah mesin yang sudah siap bekerja. Tingkatan terakhir adalah template dan page atau screen. Template adalah struktur kerangka halaman tanpa data nyata, sedangkan page adalah wujud akhir dari mana data disuntikan ke dalam template tersebut. Dalam konteks React Native dengan Exporter, page biasanya berada dalam folder app, sementara atom, molekul, dan organisme tersimpan rapi di folder source komponen. Permisahan ini sangat membantu developer. Saat kamu ingin memperbaiki warna tombol, kamu tahu harus pergi ke folder atom. Saat kamu ingin memperbaiki logika halaman home, kamu pergi ke folder page. Tidak ada lagi asal mencari jarum di tumpukan jerami. Menerapkan Atomic Design memang membutuhkan disiplin ekstra di awal. Rasanya mungkin ribet, harus membuat banyak folder yang hanya untuk komponen sederhana. Namun investasi ini akan terbayar lunas saat aplikasimu membesar. Skalabilitasnya adalah kunci. Tim dengan 10 orang developer bisa bekerja bersamaan tanpa saling menimpa kode karena strukturnya jelas. Atomic Design mengubah kode dari sekedar kumpulan teks menjadi sebuah sistem desain yang hidup. Bagi mahasiswa yang ingin membangun portofolio profesional, struktur folder yang rapi adalah nilai plus besar di mata rekruter. Karena itu menunjukkan bahwa kamu beli pada kualitas arsitektur, bukan hanya sekedar asal jalan. Integritas keislaman, arsitektur of unity. Dalam bab 3, kita belajar bahwa antarmuka aplikasi sebenarnya gabungan dari komponen kecil atau molekul dan isu secara harmonis. Tidak ada komponen yang berdiri sendiri, semuanya saling membutuhkan dan untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Konsep teknis ini memiliki refleksi mendalam dalam ajaran Islam. Satu komponen dan analogi bangunan yang kokoh. Filosofi komponen based architecture mengajarkan kita bahwa sebuah tombol kecil sama penggantinya dengan header besar. Jika satu komponen rusak, tampilan keseluruhan bisa terganggu. Ini persis dengan analogi yang digunakan Rasulullah untuk menggambarkan hubungan antara sesama mukmin. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam coding kita memperhatikan ini melalui komposisi. Komponen induk atau parent melindungi anak atau child, dan komponen kecil bersatu membentuk fitur besar. Sebagai developer muslim, kita diajarkan untuk tidak merasa paling hebat sendiri seperti komponen. Kita harus berkolaborasi, saling menopang, dan bersatu atau diimpor untuk membangun aplikasi peradaban yang bermanfaat. 2. Atomic Design dan keteraturan atau nizam. Kita menggunakan metodologi Atomic Design untuk mengorganisir kode agar tidak berantakan atau spaghetti code. Kita menempatkan file pada folder yang tepat atau molekul dan organisme agar mudah dikelola dan
indah dipandang. Islam sangat mencintai keteraturan, ketertiban, dan kerapian. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surah As-Saff ayat 4. Kode yang semeraut adalah cerminan pikiran yang semeraut. Dengan menekan struktur folder yang rapi dan penamaan komponen yang jelas, kita sedang mengamalkan nilai nizam. Kita menghormati orang lain, teman setim atau penerus kode kita dengan menyajikan pekerjaan terstruktur dan mudah dipahami, bukan meninggalkan kekacauan. 3. Komponen teks dan etika berbicara. Direktif, kita belajar keras, tidak boleh melayang bebas. Ia wajib dibungkus oleh komponen teks. Jika tidak, aplikasi akan error. Ini berbeda dengan web di mana bisa muncul begitu saja. Aturan teknis ini mengingatkan kita pada etika berbicara dalam Islam. Perkataan call tidak boleh dilontarkan sembarangan tanpa membungkus. Ucapan seorang muslim harus dibungkus dengan adab, kebenaran, dan kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, katakanlah perkataanmu yang benar. Qaulan sadida. Sebagaimana React Native menolak teks liar tanpa wadah, Islam menolak ucapan liar tanpa wadah adab. Setiap kali kita mengetik, ingatlah bahwa setiap kata yang kita tampilkan di aplikasi dan di dunia nyata haruslah terbungkus dalam bingkai kebenaran dan tanggung jawab. Terakhir ada di bagian rangkuman. Berikut untuk rangkumannya. Yang pertama ada functional component paradigm, standar baru. Kemudian ada GSX anatomy, HTML biasa, aturannya ada camel case, portal logika, single parent rule. Kemudian ada ketiga core komponen atau starter pack, merupakan blok dasar. Sub pembahasannya ada view, ada text, ada image, dan ada scroll view. Yang keempat ada handling save area. Layar HP tidak lagi persegi panjang sempurna. Subtopiknya search save area view. Kemudian atomic design management folder agar tidak berantakan seperti hutan rimba. Subtopiknya ada hierarki dan manfaat. I think that's all for today. Thank you for your attention. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And until next time, stay classy.